saudara Dodi, ayo duduk bersama. Saya tidak akan tersinggung, tapi jangan ulangi. Ya, itu melalui pengacaramu. Berarti kan sama kan. Oleh itu pengacaranya juga, ya mbok santun lah ngomong gitu ya. Jadi gini, jadi ada kronologi ya, di mana 1,5 bulan lalu lah, kalau saya tidak salah, saya mendapatkan informasi bahwa saudara Dodi Sudrajat akan datang ke Komnas Perlindungan Anak. Nah, waktu itu saya tanya ngapain gitu kan. Nah, ternyata kan saya kan nggak ngikutin kasus-kasus seperti ini. Saya itu lebih konsentrasi pada korban-korban kekerasan seksual dan seterusnya lah begitu ya. Nah, muncul informasi itu akan datang ke Komnas Perlindungan Anak. Ya saya bilang terbuka karena apa? Komnas Perlindungan Anak kan selalu terbuka untuk semua orang yang ingin berkonsultasi. Nah, saudara Dodi Sudrajat itu didampingi oleh lawyernya datang ke kantor Komnas. Nah, apa yang kami percakapkan di situ? Ya, kami percakap bertiga antara saya, Dodi dengan lawyernya pada saat itu menceritakan kronologi bahwa pertama dia sudah tidak bisa ketemu dengan Gala sudah sebulan begitulah setelah peristiwa di mana Gala itu menjadi yatim piatu, Vanessa dengan suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan. Oke, dia bercerita banyak tentang itu gitu kan. Lalu kemudian konsultasi lagi apakah video-video seperti ini yang memanggil Dodot, menakut-nakuti Gala yang diduga dilakukan oleh pengasuhnya, kalau orang Batak bilang namborunya itu. Jadi si Puji itu. Nah, saya klarifikasi kan, saya lihat dulu. Nah, saya dengarin cerita-ceritanya. Selain yang itu ada juga untuk memastikan bahwa asal usul Gala itu perlu ada DNA. Itu informasi-informasi yang saya dengar. Lalu kemudian ada upaya-upaya melakukan gugatan penetapan ke pengadilan hak perwalian dan pengasuhan. Bagaimana caranya itu kan begitu ya. Sementara dia mengeluh bahwa ada keluarga Faisal mengusulkan ke pengadilan untuk menjadi wali kan gitu. Lalu kemudian yang kedua itu pengasuhannya ada pada Pak Faisal dan sebagainya, begitulah. Pak Dodol ya, Pak Dodo dan sebagainya. Pak Dodi. Nah, saya dengar, saya tampung itu. Saya tampung karena itu perspektifnya adalah setiap pengaduan harus ditampung. Benar. Nah, untuk mengklarifikasi itu saya sampaikan kepada Pak Dodi Sudrajat dengan lawyernya, izinkan saya untuk memastikan keluhanmu itu saya melakukan pendekatan visitasi kunjungan ke rumah Pak Faisal. Saya lakukanlah 2 minggu setelah Pak Dodi datang ke kantor. Saya diterima dengan baik oleh keluarga Faisal. Dan saya dipertemukan dengan terbuka ya, didampingi lawyernya dan keluarga bertemu dengan Gala. Gala itu menurut saya adalah pada saat saya temukan itu adalah dia sangat bergembira, enjoy dan sebagainya. Kadang-kadang dia kalau diminta oleh opungnya di sana itu kakek neneknya. Nah, mencuri-curi pandang kepada saya gitu kan, mendekat, mundur, mendekat. Saya melihatnya bahwa kehidupan selama saya ada di situ dan saya konfirmasi bahwa Gala itu aman-aman saja dan enjoy. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan biarlah Gala yang masih berusia 1 tahun 4 bulan kalau saya tidak salah, untuk dia diasuh oleh keluarga Faisal dengan gembira tanpa kekerasan dan tanpa beban gitu. Karena saya lihat dia sangat enjoy dan sebagainya, bukan kepada saya saja, kepada tim Komnas Perlindungan. Kan saya bawa Dewan Komisioner di sana kan. Saya menyimpulkan ya biarkan saja dulu Gala hidup diasuh dengan enjoy, tenang, bersukaria, dan orang-orang di sekitarnya antara lain kakeknya Dodi, kakeknya Faisal ya, itu saling mendukung agar anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu kan. Lalu kemudian statement saya kedua, dengan keadaan seperti ini tidak perlu tes DNA, kasihan anak-anak itu, kasihan si Gala gitu kan. Nah, itu dipenuhi gitu ya. Kan itu hasil dari visitasi itu. Lalu kemudian foto-foto, video-video itu memang pada saat saya jumpa pers di rumahnya Pak Faisal, saya tidak menunjukkan dan mempersoalkan video itu karena itu tidak layak untuk dipersoalkan, karena itu tidak layak, itu kasihan si Gala gitu loh. Jadi ada etiket baik saya di situ.
tidak ada tendensi apa-apa gitu kan, karena untuk sementara mereka melakukan pendekatan hukum, ada perwalian, ada pengasuhan, silakan. Sambil menunggu itu biarkan anak itu bertumbuh, berkembang di rumahnya Pak Faisal. Itu loh perspektif perlindungan anaknya. Nah, dalam pertemuan itu saya dianggap berpihak pada Pak Faisal, enggak berpihak pada anak-anak itu. Karena dia merasa bahwa ketika dia datang ke Komnas Perlindungan Anak sebelum saya berkunjung ke rumahnya Pak Faisal, saya tidak memberikan jawaban dan solusi, gitu loh. Jadi dianggap saya berpihak, padahal nggak ada istilah berpihak itu. Cuma saya akhirnya mendapat telepon dari Pak Faisal, karena kan sebelumnya saya diminta sebagai mediator untuk Pak Faisal dengan Pak Dodit menyangkut tentang informasi tadi itu. Dan Pak Faisal sudah menunjuk saya dan tidak ada lagi mediator-mediator lain sambil menunggu ada putusan pengadilan atau berjalannya pengadilan yang memutuskan perwalian atau pengasuhan. Sambil nunggu itu sebenarnya. Tiba-tiba Pak Dodi dengan gerombolannya, itulah istilah Pak Faisal, saya ditelepon. Bagaimana ini? Karena Pak Faisal sudah menyerahkan proses itu kepada saya kan. Cuma disayangkan di sana itu menurut Pak Faisal, saya karena tidak ada di tempat kan, bahwa Dodi melalui pengacaranya juga hadir dengan keluarganya, katanya begitu untuk meminta Gala mau dibawa jalan-jalan ke Ancol, gitu loh. Pada pagi hari itu mungkin masih jam setengah 8 atau jam 8, kata Pak Faisal si Gala masih tidur. Nah, dalam kesempatan dialog itu biarkan dulu dia tidur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitulah prosesnya. Saya tidak tahu apa proses yang sesungguhnya, tapi itulah laporannya. Setelah itu mereka ngomong di depan media, didampingi, Pak Dodi sudah didampingi oleh si kuasa hukumnya, ada 2 orang itu. Di dalam kesempatan itulah yang menurut saya mungkin dia kecewa kepada saya karena tidak mengungkapkan video-video yang ditampilkan itu, karena itu kode etiknya nggak boleh. Nah, oleh karena itulah saya minta undang datang ke kantor untuk mencari formulasi bagaimana kita akan melakukan mediasi. Tapi setelah saya berkomunikasi lewat PA, lewat surat resmi secara lembaga, tapi jawabannya tidak ada respon awalnya, tetapi sehari sebelumnya dia respon mengatakan, apalagi Pak Aris yang perlu diklarifikasi, saya tidak akan hadir atas undangan Anda. Nah, bagi saya itu statement yang tepat Pak Aris. Belum. Masih setelah saya setelah saya dari rumah Pak Faisal kan mencari formulasi dulu supaya itu bisa mediasinya dijalankan kan begitu. Benar. Nah, saya undanglah supaya Pak Dodi itu memberikan formulasi apalah yang ada dalam pikirannya sebelum ini ada mediasi, karena saya katakan kepada Pak Dodi, karena Pak Faisal sudah menunjuk saya sebagai mediator, tanggung jawab saya untuk melindungi anak, saya undang Anda. Tetapi Anda mau jawab tidak perlu ada klarifikasi karena sudah di dalam proses pengadilan agama. Lalu apalagi yang perlu saya jelaskan itu, akhirnya kan saya mengatakan itu hak semua orang. Lalu saya sampaikanlah ke media bahwa saudara Dodi itu tidak bersedia untuk dimediasi karena biarkanlah prosesnya itu di pengadilan agama. Nah, itu ucuk-ucuk itu mereka datang ya ke rumahnya Pak Faisal dengan mengatakan mau membawa Gala jalan-jalan ke Ancol, nanti sore akan dikembalikan. Dalam statement itu mereka katanya akur-akur aja, tetapi justru sangat kontroversi ketika mereka keluar dari rumah itu membuat konferensi pers ya, mengatakan lawyernya itu ya bahwa saya ini perlu diganti ya. Itu menurut saya nggak ada urusan orang yang mengganti, karena mekanisme di Komnas Perlindungan Anak itu ada mekanismenya. Loh, kok bisa-bisa dia mengatakan saya harus diganti ya dengan ketua perempuan karena saya dianggap kasar gitu kan. Oh enggak, saya sudah 33 tahun mengurusi anak-anak yang saya bela ya enjoy aja, keluarga juga enjoy aja. Apa urusannya mengganti ketua Komnas Perlindungan Anak menjadi perempuan? Kalaupun laki-laki harus berjiwa perempuan. Oh, saya kira mereka nggak tahu siapa Aris Merdeka, gagal paham terhadap penilaian pada saya. Tapi nggak apa-apa, ya toh nggak apa-apa, itu kan hak semua orang.
Tetapi mekanisme mengganti itu tidak bisa atas usulnya dia harus perempuan. Nggak ada di Indonesia ini ketua apapun harus perempuan, harus laki-laki, sama di depan hukum dan sama mendapatkan kesempatan. Gagal paham ya, Dodi sudah melalui statementnya lawyernya, sangat disayangkan, tetapi nggak apa-apa, saya maafkan. Saya tidak akan mundur membela kepentingan terbaik anak di Indonesia ini. Jangan biarkan Aris Merdeka Sirait emosional, nggak akan pernah emosional. Ketidakpuasan aja. Seolah-olah saya harus berpihak kepada Dodi, kliennya, enggak lah, nggak apa-apa itu. Biasalah pengacara kan harus memberikan sesuatu yang ekspor ke kliennya. Iya, supaya itu terus dipakai kan gitu. Nggak apa-apa, saya nggak marah gitu loh. Tapi ada mekanisme. Tidak. Saya kalau mudah tersinggung nggak bisa jadi ketua Komnas Perlindungan Anak sampai 2 periode. Enggak. Saya akan didoakan anak-anak Indonesia. Sama seperti sekarang saya sedang menunggu keputusan pelaku kejahatan seksual yang dilakukan kepada muridnya di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu. Saya menunggu keputusan hakim nanti yang dimana tersangka itu melakukan upaya pra peradilan. Saya siap saja apakah itu akan dikabulkan atau tidak, siap saja. Tapi saya punya keyakinan. Oleh karena itu, Saudara Dodi, ayo duduk bersama. Saya tidak akan tersinggung, tapi jangan ulangi. Ya, itu melalui pengacaramu. Berarti kan sama kan. Oleh itu pengacaranya juga, ya mbok santun lah ngomong gitu ya. Ayo kita diskusi, santun saja. Nggak ada punya kepentingan apa-apa kok. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.